PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Vera Kuswarianti, guru BK dari UPTD SMP Negeri 2 Kuncu Kabupaten Kediri, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya telah melaksanakan praktek layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut adalah video praktek layanan bimbingan dan konseling saya selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tommy, silakan duduk, ayo. Oke. Sudah nyaman duduknya? Sambung. Sudah, Vera. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat? Tidak babil? Tidak. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Bu Vera ucapkan terima kasih ya. Sampean sudah bersedia hadir menemui Bu Vera untuk melakukan konseling. Ya, hari ini kita akan melakukan konseling itu ya namanya ya. Tapi sebelum melakukan kegiatan ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Seperti itu ya. Oke, Bu Vera pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Bagaimana? Tegang? Masih tegang? Betul. Coba tarik nafas dulu. Keluarkan, tidak apa-apa. Hari ini kita ngobrol saja, jadi sampai tidak perlu panik, tidak perlu takut seperti itu ya. Oke, oke. Kegiatanmu di rumah apa kalau Bu Vera tahu? Bermain game, Bu. Bermain game. Iya. Kamu suka main game? Iya. Suka main game apa? Mobile Legend. Mobile Legend sampai mana kamu? Ada tingkatannya ya Mobile Legend? Masih legend, Bu. Tasik Legend. Oh, suaranya itu kamu belum sarapan kok. Suaranya kok lemah, lembut gitu. Sampun, Bu. Sampun? Berarti bisa lebih kenceng lagi ya suaranya ya. Iya. Oke, sampai Legend. Iya. Itu sama selalu main itu. Iya, Bu. Itu paling tinggi apa toh? Mitik. Paling tinggi namanya mitik. Iya. Oh, paling tinggi namanya. Bu Vera terus terang itu nggak ngerti masalah game gitu loh ya. Jadi makanya ini tanya dek sampean gitu. Oke, berarti kesibukan sehari-harinya bermain game seperti itu. Oke, nah seperti yang Bu Vera jelaskan tadi, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling gitu. Nah, konselingnya konseling individu karena memang konselingnya cuma satu gitu, berarti konseling individu. Oke, nah konseling individu itu adalah bagian dari layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari konseling. Seperti itu ya, membantu mencari alternatif pemecahan masalah. Seperti itu ya. Nanti dalam proses konseling ini kita akan melaksanakannya selama 40 menit. Seperti itu, kita manfaatkan waktu 40 menit ini dengan baik. Sampean aktif di sini Bu Vera sebagai konselor, sampean sebagai konseling, ya. Dan Bu Vera jelaskan lagi. Di dalam proses konseling ini yang menentukan keberhasilan dari proses konseling ini bukan Bu Vera selaku konselor loh ya, tapi sampean selaku konseling. Jadi Bu Vera harap nanti dalam prosesnya sampean itu aktif, sampean itu bisa terbuka, seperti itu bisa menceritakan permasalahan yang sedang sampean hadapi. Nah, ya seperti itu ya. Nah, di dalam kegiatan konseling ini ada asas dan juga aturan yang harus kita patuhi bersama. Ya, di antaranya ada asas keterbukaan. Nah, nanti sampean dituntut untuk terbuka seperti itu ya. Terbuka menceritakan permasalahan yang sedang sampean hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, sampean harus percaya sama Bu Vera. Oke, selain itu ada asas kerahasiaan. Jadi sampean nggak perlu khawatir, Bu nanti kalau saya cerita nanti teman-teman pada tahu. Nggak usah khawatir, karena apa? Karena
karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun data atau informasi yang terungkap dalam kegiatan ini hanya Bu Vera dan sampean yang tahu. Yang tidak kalah penting lagi, tadi sampean datang ke sini, terus nanti sampean akan bercerita seperti itu. Harapannya Bu Vera itu apa namanya ya? Datang dari sampean sendiri, bukan dari paksaannya Bu Vera. Berarti intinya sampean sukarela gitu ya. Gimana Bu Vera tanya? Sampean sukarela apa enggak? Sukarela. Sukarela, beneran? Bu Vera tidak memaksa lo ya? Oke, bagus. Bagaimana dari kegiatan proses konseling ini yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang masih belum jelas, ada yang masih apa sih sebenarnya? Mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Boten? Berarti sudah bisa lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Sudah siap? Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke. Begini nak, Bu Vera itu orangnya itu tidak bisa diam. Sama tahu tak? Bu Vera itu orangnya tidak bisa diam. Itu Bu Vera sering berkeliling ke kelas-kelas, terus jagongan, cangkruan di depan kelas kalau pas istirahat gitu. Nah Bu Vera juga iseng nih, iseng loh bahasanya Bu Vera. Itu lihat buku tatik. Nah Bu Vera lihat kira-kira ada anak yang bermasalah nggak yang bisa dilihat dari situ gitu ya. Buku tatik, buku tata tertib. Nah kira-kira kalau Bu Vera kode seperti itu sama ngerasa enggak? Kenapa Bu Vera panggil ke sini? Membolos. Berarti sudah ngerasa kamu. Sampun. Iya. Kalau boleh Bu Vera tahu ya, setiap ada perilaku itu kan mesti ada yang melatar belakangi ya. Nah, Bu Vera tanya sekarang, situasi yang melatar belakangi sampean melakukan perilaku membolos itu apa? Bisa dijelaskan, bisa diceritakan sama Bu Vera dengan terbuka. Saya kan bermain game kan Bu, itu sampai lupa waktu. Iya. Saya itu tidur tuh udah subuh. Iya. Terus saya tuh bangunnya tuh kesiangan, terus malas untuk ke sekolah dan saya akhirnya dengan membolos Bu. Berarti akhirnya endingnya sama membolos gara-gara main game. Yeah. Terus RP tidurnya kapan? Subuh. Subuh jam berapa biasanya? Jam 4.30. Jam 4.30 subuh, jam 4:30 baru tidur sampean. Yeah. Terus saya apa namanya itu? Terus sampean bangun kesiangan seperti itu. Yeah. Terus mau berangkat sekolah kok ya malas. Ini masih terlambat seperti itu. Iya. Biasanya bermain game berapa? Durasinya berapa lama sampean? 8 jam Bu. 8 jam? Lama ya itu ya? Oke, nah sekarang Bu Vera tanya. Sebenarnya Bu Vera sudah punya catatan nih, tapi Bu Vera pengen tanya terkait dengan berapa kali sih sampean membolos, kira-kira ingat nggak? 10 kali Bu kalau tidak salah dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu sampean sudah membolos 10 kali. Oke, kalau 10 kali itu termasuk kategorinya apa? Sering banget sih Bu. Sering banget. Yeah. Sering terus ketambahan banget gitu ya. Sering banget. Oke, nggak apa-apa. Sering banget Bu membolos saya 10 kali dalam 1 bulan. Nah, dari perilaku Nesamnya tadi ya, kira-kira sudah dapat konsekuensi apa dari itu tadi? Banyak sih Bu. Di antaranya saya mendapatkan poin Bu. Dapat poin. Terus Parahnya orang tua saya dipanggil Bu sama Bu Dia dan wali kelas. oh ya, berarti orang tuamu pernah datang ke sekolah dipanggil Bu Dia sama wali kelasmu. Wali kelasmu Bu Elina ya? Yeah. Nah, terus lanjut. Terus saya tuh disuruh membuat surat pernyataan Bu. Surat pernyataan. Isinya apa, Le? Seperti tidak boleh membolos lagi. Tidak boleh membolos lagi. Terus sampai rumah sama diapakan sama ibumu? Ibumu baru tahu itu? Yeah. Terus diapakan? Domelin Bu. Diomelin. Piye ngomelin? Yeah. Diseneni ngoten niku. Diseneni ngoten niku. Sampeyan ki di sekolahnya bolosan gitu. Nggih. Di sini diomelin enggak? Ditegur Bu sama Bu Dia. Ditegur sama Bu Dia. Berarti luar biasa ya. Wes ditegur sama Bu Dia, disuruh buat surat pernyataan, dapat poin pula.
dapat omelan di rumah pula, seperti itu konsekuensinya. Ya, Nggih. itu tadi kan dari sampean sendiri ya, terkait dengan keinginan membolos gara-gara males karena sudah terlanjur kesiangan gitu ya. Nggih. Kalau gini ngantuk gitu kan. Ada nggak yang orang dari luar misalkan sampean kayak ada teman yang ngajakin bolos gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sampean membolos sendiri di rumah. Nggih. Oke. Nah, bagus sekali. Tadi sampean sudah menjelaskan sampean membolosnya karena apa, terusnya konsekuensi yang kamu dapat dari apa. Sekarang Bu Vera tanya, sebenarnya ya permasalahan kamu itu intinya itu apa? Membolos karena bermain game, Bu. Sampai lupa waktu. Intinya membolos karena bermain game, lupa waktu, berarti tidak bisa apa? Mengatur waktu. Itu adalah inti dari permasalahan yang sedang sampean hadapi. Nah, katanya semuanya itu kan ada tujuannya ya. Tujuan dari kegiatan konseling kita hari ini, harapanmu itu seperti apa? Mengubah diri untuk menjadi lebih baik, Bu, agar tidak bermain game terus dan ingin tahu waktu, Bu. Kapan kita harus belajar, kapan harus kita bermain game, dan kapan kita harus beristirahat. Itu tujuannya ya. Bagus sekali. Nah, tujuannya berubah sikap menjadi yang lebih baik. Jadi tahu waktu, jadi bisa membalanskan ya, menyeimbangkan antara kapan main game, antara kapan istirahat. Nah, Bu Vera garis bawahi lagi. Nah, di sini tujuan dari konseling kita hari ini, satu, tadi sudah sampean sebutkan, sampean tahu penyebab dari permasalahan yang sedang sampean hadapi. Selain itu, tahu dampaknya ya dari perilaku membolos itu apa. Dan yang ketiga, memang benar perubahan sikap. Berarti kalau ingin berubah sikap, berarti harus memiliki strategi. Bagaimana sih biar saya nggak akan membolos lagi? Seperti itu. Ini sangat penting sekali untuk mewujudkan tujuan tadi yang sudah sampean ucapkan tadi, ingin berubah sikap menjadi yang lebih baik. Ya. Dari permasalahan yang sudah sampean sebutkan tadi, sudah luar biasa, sama sudah bisa bercerita terkait dengan permasalahannya. Good. Kira-kira kalau dari sampean, alternatif pemecahan masalah dari versimu itu seperti apa? Tidur lebih awal, Bu, agar bisa bangun pagi. Tidur lebih awal agar bisa bangun pagi. Lanjut apa? Terus kita bermain game itu harus tahu waktu. Tahu waktu. Kapan kita harus belajar, terus kapan kita harus bermain game, dan kapan kita harus beristirahat. Mungkin bisa membuat jadwal kegiatan. Oke, Bu Vera garis bawahi, mungkin bisa membuat jadwal kegiatan. Good point. Nah itu, tadi permasalahannya sampean terkait dengan tidak bisa mengatur waktu. Nah, tercetuslah alternatif pemecahan masalah dari sampean, membuat jadwal. Bu Vera setuju. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat jadwal, ya, supaya nanti benar tadi sampean, biar kegiatannya tertata gitu, Bu. Kapan waktunya main, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali loh itu tadi. Memang benar. Untuk mengatasi permasalahan yang sedang sampean hadapi, kita hari ini akan mengimplementasikan teknik yang namanya self management. Di dalam self management ini nanti akan ada self time management, kok self toh, time management, manajemen waktu. Tujuannya apa? Supaya Saman bisa memanage waktu. Kapan waktu istirahat, kapan waktunya main game. Tadi Saman bilang main gamenya 8 jam sehari, bahkan bisa lebih ya.
Iya, Bu. Iya itu. Nanti kita manage biar balance, biar tidak merugikan sekolahnya sampean, seperti itu. Tujuannya itu seperti itu. Oke, ya. Iya. Bisa kita mulai membuat jadwal ya. Sebelumnya belum pernah ya membuat jadwal. Ini Bu Vera kasih kertas. Nah, coba perhatikan yang bawah terlebih dahulu. Untuk yang bawah itu ada kolom-kolom jadwal kegiatan yang harus sampean tulis gitu. Gini saja, kita buat bersama-sama. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tadi Bu Vera tanya lagi, permasalahanmu tadi apa? Bolos. Membolos karena Tidak bisa mengatur waktu. nah, tidak bisa mengatur waktu. Wes bagus, wes paham berarti. Terus kemudian caranya dengan membuat jadwal. Bawa pulpen? Bawa, Bu. Oke, silahkan ditulis. Kita buat jadwal mulai dari Bangun tidur. bangun tidur. Bangun tidur biasanya jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya, mesti terlambat kalau jam 9 ya. Oke. Kita mulai dari bangun tidur jam berapa? Jam 4:30 malam. 4:30. Iya. Yang sebelumnya sama 4:30 ngapain? Kasih main game. Tasik main game malah mau tidur gitu ya. Kita rubah menjadi bangun tidur. Oke, bisa ditulis. Setelah bangun tidur, tidur lagi atau gimana? Sholat dan bersih-bersih. Sholat dan bersih-bersih bagus. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai persiapan sekolah ya. Iya. Nah, sampai jam berapa? Jam 6. Bagus. Jam 4 sampai jam 6 ya. Iya. Terus setelah itu Niku pulang sekolah. Berangkat ke sekolah niku jam 6.30. berangkat sekolah jam 6.30 sampai jam berapa sekolahnya? Jam 2. Jam 2. Iya, jam 2. Terus Kalau pulang sekolah bermain game dulu boleh nggak, Bu? kira-kira boleh nggak? Kalau Bu Vera bilang tidak boleh, ya, enggak bisa gitu juga ya. Lah, boleh saja main game karena game itu termasuk juga untuk rekreasi gitu ya, buat biar nggak sepaneng. Boleh main game, tetapi yang perlu digarisbawahi apa? Harus diatur waktunya. Yang semula maraton harus diatur jadi berapa jam, kesepakatan aja. 2 jam gimana, Bu? 2 jam. Iya. Oke, boleh 2 jam. Tidak apa-apa, sedikit dikurangi seperti itu. Ya. Setelah bermain game, Sholat maghrib, asar enggak? Iya. Berarti sholat, bersih-bersih dan lain sebagainya gitu. Iya. Oke, bisa ditulis sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 7 gitu. Iya. Iya. Nanti di waktu itu zaman bisa bermain game. Enggak dong, ini bermain gamenya sudah ada 2 jam. Berarti sholat, bersih-bersih dan lain sebagainya, bisa makan, bisa istirahat gitu. Jam 16 sampai jam 19. Seperti itu. Lanjut. Habis itu belajar, Bu. Belajar. Good job. Ya, harus itu belajar, harus masuk pada jadwal kegiatan. Luar biasa. Berapa jam kalian? 1 jam itu gimana? 1 jam. Cukup 1 jam belajar? Cukup, Bu. Iya, yes, enggak apa-apa wes. Belajar 1 jam. Kenapa enggak 2 jam? Keburu main game. Keburu main game. Wow, ini
Game addict sekali ya sampean ya. Oke, enggak apa-apa, belajar jam 19 sampai 20 ya. Berarti nanti belajar terus garap PR gitu ya, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Berarti harus diluangkan waktunya untuk belajar. Selanjutnya Bermain game lagi sebentar untuk tidur gimana Bu? sebelum tidur main game lagi. Iya. Emang harus main game biar bisa tidur. Iya Bu, kalau Iya. langsung tidur tuh nggak bisa tidur gitu loh. Nggak bisa tidur tetap kedip gitu. Iya. Iya, harus main game dulu. Iya. Oke, bisa. Tapi kita batasi saja. Kamu mintanya berapa? Kira-kira? 1 jam aja. Deal ya, 1 jam. Oke, boleh. 1 jam untuk bermain game sebelum tidur. Oke, sudah ya. Udah. Bermain game terus diakhiri dengan Tidur tidur. Berarti tidurnya jam jam 9. jam 9. Oke. Berarti deal ya, jam 9 tidur lo ya, biar bangunnya bisa pagi. Oke. Oke, jadwal kegiatan sudah jadi. Selanjutnya lihat tabel di atas. Ini ada namanya tabel self analysis. Kita analisis bersama terkait tadi permasalahanmu apa? Membolos karena sering bermain. Iya, bisa ditulis. Membolos karena tidak bisa mengatur waktu. Antecedennya, maksudnya anteceden di sini adalah penyebab. Penyebab dari permasalahan sampean tadi apa? Bermain game. Yes. Iya, benar sekali. Konsekuensinya tadi apa? Mendapat poin. Mendapat poin, ya. Mendapat poin, ya benar. Terus selain mendapat poin tadi apa? Ditegur sama orang tua saya dipanggil. Iya. Oke. Oke, bagus. Penyebab ini pemecahan masalahnya tadi apa? Membuat self management dengan membuat jadwal kegiatan. Yaps. Self management dengan membuat jadwal kegiatan. Nah, kelebihannya apa dari teknik ini, teknik self management ini? Kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi lebih baik yang seperti apa? Kita bisa mengatur waktu. Ya, tulis. Jadi lebih bisa mengatur waktu gitu ya. Nah, bagus. Karena punya jadwal kan? Selanjutnya ada kelebihan, mesti ada kelemahan. Kelemahannya dari ini apa kira-kira? Dari self management ini, jadwal kegiatan. Apa ya? Sering lupa. Sering lupa ya, tulis sering lupa. Oke, sini. Sudah? Sering lupa. Oke, kita analisis bersama-sama ya. Ini sama sudah bisa menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat runtut terkait dengan masalahmu, penyebabnya apa, dampaknya apa, atau konsekuensinya apa, dan dapat solusi ya, dapat pemecahan masalah. Nah, ada kelebihan. Kalau kelebihan ya sudah gitu ya. Kita membicarakan masalah kelemahan. Bagaimana caranya untuk mengatasi kelemahan dari pemecahan masalah terkait dengan sering lupa ini loh. Kira-kira dia apa nih? Dia tidak lupa. Dibuat wallpaper aja, Bu.
Apanya yang dibuat wallpaper? jadwal kegiatan. Wah, ini nanti di foto gitu. Iya. Di foto terus dibuat wallpaper HP. Bagus. Selain itu ada enggak? Ditempel di depan pintu kamar. Kenapa di depan pintu kamar? Karena kita kan pas masuk kan kita lihat gitu, sering dilihat. Sering dilihat. Oke, berarti jadwal kegiatannya yang fisik ini nanti ditempel di pintu kamar supaya sering dilihat, ben eling gitu ya. Terus ada lagi di foto terus dibuat wallpaper. Oh, waktunya jam segini kok aku main game, berarti aku harus stop, harus belajar gitu. Oke. Berarti untuk kelemahannya bisa insya Allah bisa teratasi ya dengan itu ya. Oke, Bu Vera lihat sudah luar biasa sekali sampai membuat jadwal, sudah runtut, sudah bagus, dimulai dari bangun tidur 4.30 sampai tidur jam 9. Nah, begini. Apa yang sudah sampean tulis di sini ya, tidak akan berguna apabila tidak ada niat dari sampean untuk melakukannya, untuk benar-benar merealisasikan ini. Ini hanya sekedar tulisan. Jadi Bu Vera minta sampean bisa berkomitmen untuk melaksanakan ini dengan serius seperti itu ya. Ya, bisa? Bisa kita berkomitmen? Bisa. Oke, bisa. Selanjutnya, harapannya itu apa sih? Bu Vera minta komitmennya sampean supaya tidak terjadi relapse. Apa itu relapse? Sampean perilakunya berulang lagi, membolos lagi. Gitu. Bu Vera enggak mau itu, ya? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Bu Vera tanya. Seumpamanya sampean sudah bisa melakukan ini, reinforcement apa? Atau apa ya, hadiah atau penguatan apa yang ingin kamu dapatkan? Boleh nggak Bu saya mendapatkan pengurangan poin itu? Pengurangan poin. Kalau masalah pengurangan poin ya, nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Diah selaku koordinator BK sama kesiswaan seperti itu ya. Selain itu coba apa lagi? Jangan pengen kemana atau apa gitu wes? Boleh. Untuk berterima kasih pada dirimu sendiri karena aku sudah berhasil ini loh gitu loh. Boleh nggak Bu ditraktir sama Bu Vera? Loh, ini ada hubungan sama Bu Vera? Ditraktir Bu Vera? Iya. Gimana ya? Boleh nggak ya? Oke, boleh wes, tidak apa-apa. Nanti ditraktir Bu Vera misalkan sampean berhasil melakukan ini dengan baik. Ya? Iya. Setuju? Deal. Nanti kita mau kemana wes? Mau kemana? Makannya kemana? Terserah Bu. Di traktir gitu ya? Oke, enggak apa-apa. Bisa. Ini. Oke. Nah, sekarang ini sudah hampir selesai nih proses konselingnya ya. Alhamdulillah Saman sudah bisa terbuka dengan Bu Vera, sudah bisa menceritakan permasalahan dan lain sebagainya. Kira-kira dari yang sudah tadi sampean sebutkan ya, ya, kira-kira kesimpulannya itu apa dari kegiatan kita hari ini? Saya jadi tahu Bu apa dampaknya dan apa penyebabnya jika saya terus-terusan seperti ini. Terus saya juga bisa dikeluarkan dari sekolah Bu jika saya membolos tanpa keterangan. Ya. Terus ada lagi? Saya juga bisa membuat jadwal kegiatan Bu, kegiatan sehari-hari sehingga bisa membantu saya untuk mengatur waktu. Itu ya kesimpulannya. Bisa apa? Membuat jadwal, jadi bisa membuat jadwal Bu, dari jadwal itu jadi bisa nanti kegiatannya tertata gitu ya. Terus ada lagi jadi tahu saya itu bermasalah, butuh bantuan gitu ya. Permasalahannya apa, terus dampaknya itu seperti apa sampai bisa dikeluarkan tadi. Sama sudah sadar, itu sudah luar biasa. Ya, itu yang terpenting di sini. Sampai sadar dulu. Sampai sudah oh iya aku ini butuh pertolongan, saya ini bermasalah gitu loh. Enggak apa-apa. Ini langkah baik ya. Oke, selanjutnya dari apa namanya kita ngobrol kanan kiri
ngalor ngidul ini tadi ya. Tapi ngalor ngidulnya tetap bertujuan loh ya, kita ngobrolnya hari ini ya. Itu perasaanmu seperti apa? Lega Bu, bisa menyelesaikan masalah dengan Bu Vera. Lega, bisa menyelesaikan permasalahan dengan Bu Vera, dibantu Bu Vera seperti itu ya. Selain itu ada lagi perasaannya? Jadi tenang gitu loh Bu. Lagi ini bukan bukan terganggu ngoten niku lho. Nggih, jadi tenang Bu hatinya kula. Jadi nggak terganggu gitu. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih ya, Tony. Sudah nggak perlu dredeg, nggak perlu khawatir. Bu Vera senang bisa membantu sampean, Isa sampean bisa ngelegokne hatine sampean ya. Itu semua itu sampean sendiri tadi sudah luar biasa, sudah bisa menyebutkan saya itu permasalahannya di sini, terus jadinya konsekuensinya seperti ini loh Bu. Terus lahirlah tadi pemecahan masalahnya dengan membuat jadwal juga. Dari sampean, berarti sampean sudah luar biasa. Nah, di sini Bu Vera punya lembar evaluasi yang harus sampean kerjakan. Nah, ini lembar evaluasi, silahkan dikerjakan untuk mengukur nih sejauh mana sampean tadi mengambil makna ya, mengambil makna dari kegiatan konseling kita hari ini ya. Bisa ditulis dulu dong namanya. Namanya nanti Michael atau Jackson. Waduh, nanti Vera bingung. Oke, bagus sekali Tommy. Sudah bisa mengerjakan LKPD. Sudah luar biasa sekali. Nah, begini. Nah, pertemuan hari ini, konseling hari ini tidak berakhir di sini saja gitu loh. Ada tindak lanjutnya ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan, tepatnya hari Selasa depan gitu ya. Kita ngobrol lagi kira-kira ya dari dari yang sudah sampean tulis itu ada kesulitan apa enggak. Misalkan kayak, Bu saya itu sulit Bu melakukan yang ini, berarti harus dicari pemecahan lagi gitu ya. Pemecahannya kira-kira ben ini bisa berjalan seperti apa, nanti kita bicarakan lagi seperti itu ya. Jadi kita bertemu lagi minggu depan hari Selasa ya. Bisa ya? Oke, tetap semangat, berubah ya. Berubah menjadi yang lebih baik. Seperti itu, luar biasa sekali. Terima kasih ya sampean sudah melakukan proses konseling ini dengan baik dari awal sampai akhir. Bu Vera ucapkan terima kasih karena Bu Vera di sini tidak bisa membantu jika sampean tidak bisa terbuka dengan Bu Vera, tidak bisa los. Seperti itulah kali bahasanya dengan Bu Vera ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Oke, Bu Vera pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kayak jalan tol gitu loh ya. Berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi Bu Vera ucapkan. Tetap semangat, ini dilakukan dengan baik. Jangan sampai perilaku membolos terulang lagi. Ini bisa dibawa
nanti difoto dijadikan wallpaper, jangan lupa. Oke, bisa Bu Vera akhiri. Bu Vera minta maaf jika selama proses konseling Bu Vera banyak salah seperti itu ya. Nanti silahkan bisa langsung pulang setelah ini ya. Terima kasih, Bu Vera akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.